Ya, sekarang kita lanjut materinya. Sudah 2 bab ya di semester 1. Sebenarnya ini nanti kita pelajari setelah ujian semester. Ganjil tapi nggak apa-apa biar langsung habis. Nanti semester kedua kita hanya tinggal membahas-bahas soal untuk ujian nasional. Kita lihat aturan pencacahan. Sebelum ke peluang kita ke pencacahan dulu. Nanti di sini ada hubungannya dengan faktorial, ada hubungannya dengan permutasi, ada hubungannya dengan kombinasi kalau kalian pernah dengar ya gitu. Kita lihat ada aturan penjumlahan di sini dalam pencacahan. Pencacahan dari bilangan cacah, pencacahan. Pada himpunan berlaku. Kenapa pada himpunannya, Bu? Ya karena di sini dalam penjumlahan nanti yang kita bahas, masih ingat himpunan kelas 7 SMP? Yang mana kelas 7 SMP di situ ada lambang yang gini tuh, yang ada dia A gabung B, A iris B, ada A komplemen, A gabung B, semua bilangan digabung, A iris B yang sama aja diambil, A komplemen yang bukan anggota dia tetapi anggota di semestanya gitu. Kalau kalian masih ingat di pelajaran kelas 7 SMP. Sudah, jadi ini ya Ibu ingatkan. Jadi nanti kalau ada bentuknya gini, N A gabung B, jangan dibaca U ya. A U B itu kan Bu. A N B, ini A N B kan, enggak. A gabung B, U union. Union itu gabung kan, berarti A gabung B. Yang dibaca gabung itu artinya atau. Berarti langsung itu rumusnya NA ditambah NB dikurang NA iris B. Ini dibaca iris atau irisan. Iris itu yang sama. Yang enggak sama komplemennya berarti ya. Irisan yang di tengah yang sama. Kita lihat lagi ada aturan perkalian. Kalau perkalian itu udah gampang. Apa yang ditanya, misalnya cara menghitung apa ya, misalnya bola lah. Ada bola merah sekian, ada bola putih sekian. Berapa jumlah bolanya? Udah kita kalikan. Berapa banyak bolanya dalam kotak? Udah langsung kita kalikan. Kejadian terambil ya kan. Kedua kejadian itu berarti langsung dikalikan faktorial. Nah, ini lagi faktorial. Kita lihat. N faktorial itu misalnya gini. 5 faktorial sama dengan, kok bisa gini ya Bu? Ini hitung mundur semua ini, dikurang-kurang 1. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial sama dengan cari hasilnya. Jadi kalau misalnya di sini n berarti n kurang 1, n kurang 2, n kurang 3, n kurang 4 sampai nanti ketemu dia 3 kali 2 kali 1 ujungnya. Jadi kalau di sini nanti ada 1 faktorial, gak usah dicari, udah pasti hasilnya 1. 0 faktorial bukan 0 tetapi 1. Jangan kalian terkecoh, 0 faktorial kan 0 Miss, enggak. 0 kan Bu? Enggak. Tetapi apa? Tetapi 1. Enggak ya. Jadi faktorialnya itu hitung mundur. Jadi kalau misalnya di sini 10 faktorial, hitung mundur lah 10, 9 kali ya, dikali ya. Ini langsung dikali. Kalau ini berapa? 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Jadi kalau 10 faktorial hitung mundur 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa kalian hitung lah itu untuk faktorialnya. Kita lihat nomor 1. Nah, ini bentuk dari himpunan. Dalam suatu survei dari pebisnis suatu kota. Nah, udah langsung Ibu buat di samping biar langsung agak cepat, nggak lama kali kita nanti ngebahas. Di situ yang diketahui 750 pebisnis asuransi kesehatan. Kita lambangkan atau kita misalkan seperti ini nanti biar enak. Berarti dia NA, anggota A, kita misalkan. Yang 640 pebisnis asuransi kendaraan, berarti kita misalkan NB. 250 pebisnis mengikuti keduanya. Arti keduanya apa tadi Ibu bilang? Irisannya itu berarti yang di tengah atau apa? Yang sama. Berarti dan kendaraan itu berarti irisannya. Berarti N A iris B itu 250 orang. Kita lihat. Kalau kalian mau pakai diagram Venn boleh. Kalau kalian mau pakai rumusnya ini juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai rumusnya mana tahu lupa, bisa ingatnya pakai diagram Venn juga nggak masalah. Kalau dari rumusnya berapa gabungan semuanya? Itu mencari gabungan, itu yang ditanyakan. Berapa banyak pebisnis yang mengikuti asuransi kesehatan atau, nah, ada kata atau, berarti inilah dia gabungannya. Atau asuransi kendaraan. Nah, jadi bagaimana? Berarti ini kan rumusnya. Kalau kita mengikuti rumus yang di sini tadi, berarti nanti NA 750 ditambah 640 dikurang irisannya. Nah, kalau yang cara Ibu pakai ini apa? Ini cara Ibu pakai diagram Venn. Hasilnya sama nggak dengan yang ini? Kita coba. 750 tambah 640. Berarti 1190 kurang 250 berapa itu?
1190 atau berapa ini? 7 tambah 6, 13. 1390 kurang ini berarti 1140, sama kan? Nah, itu kalau dari rumusnya. Kalau kita pakai yang namanya diagram Venn, kita gambarkan dulu diagram Venn, tengahnya kita ikutkan gempet. Kenapa? Karena ada irisan. Ingat ya, SMP kelas 7 juga ada ini ya. Jadi irisannya di tengah, yang sama dulu kita buat, 250. Berarti kalau pebisnisnya 750, yang sama itu ada 250, berapa sisanya? Kita kurangkanlah dia, 750 dikurang 250, berarti 500. Yang pebisnis ke asuransi kendaraan ada 640, yang sama ada 250. Jadi di 250 itu ada punya si A, ada punya si B, makanya kita taruh di tengah. Ya kan? Dan yang ini anggotanya, yang ini 750 dengan 640, ini pasti di dalamnya ada keduanya. Ya kan? Ada punya si yang kesehatan, juga ada punya kesehatan, pasti juga punya kendaraan. Yang si punya kendaraan juga pasti punya yang kesehatan, makanya dikurangkan. Hasilnya 390, dan setelah kita tambah semua, hasilnya sama dengan rumusnya tadi. Kalau rumusnya tadi ini kan langsung NA berapa, NB berapa tambah baru dikurang irisannya. Terserah kalian mau pakai cara yang mana, pakai diagram Venn juga boleh. Kita lihat nomor 2. Di sini ada berapa himpunan mahasiswa membaca Tempo dan membaca Gatra, berarti ada 3. Maka langsung ibu buat seperti ini. Jumlah siswanya 50, yaitu sampelnya itu sampel semestanya itu 50 orang. Berarti yang membaca SWA di sini, yang membaca SWA ada 20, itu NA. Yang membaca Tempo ada 24, yang membaca Gatra ada 29, yang membaca SWA dan Tempo kalian bisa lihat nanti, SWA dan Tempo ada 13, yang membaca Gatra dan Tempo ada 9. Gatra dan Tempo, SWA dan Tempo itu apa? Tadi SWA itu A, Tempo itu B, berarti irisannya karena ada kata dan, sama seperti yang di atas ya kan. Terus ada Gatra dan Tempo, berarti Gatranya si C, Temponya B, berarti B iris C. Ada Gatra dan SWA, Gatra C, SWA A, berarti A iris C. Ada membaca ketiga-tiganya, berarti A, B, C, A iris B, iris C, ketiga-tiganya. Ada ya. Karena ketiga-tiganya ada bilangannya, berarti tiganya gempet. Ya kan, ada A, ada B, ada C, ada SWA, ada Tempo, ada Gatra. Kita lihat dulu yang pertama sekali kita masukkan kemari siapa? Yang ketiga-tiganya. Jadi cara menggambarnya adalah ketiga-tiganya, lihat. Kalau yang ini tadi yang kedua-duanya aja, langsung di tengah. Yang ini ketiga-tiganya berapa? 6. Oke, setelah itu kita lihat lagi A iris B. A iris B, SWA dan Tempo. Ada 13. Di sini sudah diambil 6. Karena ketiga-tiganya ada, berarti diambil 6. Berarti 13 dikurang 6, ada 7. Kita lanjut ke Gatra dan Tempo B iris C. Ada 9. Sudah diambil 6. Berarti 9 dikurang 6. Ada 3. Kita lihat lagi. Gatra dan SWA. Berarti A iris C. Ada 11. Sudah diambil 6. Berarti 11 kurang 6. Ada 5. Ya, menghitung yang A ini bagaimana, Bu? Kok bisa kayak gini ya? Kita lihat. Tadi yang A itu banyak anggotanya 20. 20 itu sudah diambil untuk dia sama si Tempo. Untuk dia ketiganya sama si Gatra juga. Terus yang ke ini juga sama Gatra juga ada, ini sama si Tempo dia, ini sama Gatra dia, ini sama Gatra dia. Oke, ini juga sama si Tempo juga, kan gitu. Jadi berapa sisanya? Ya berarti 20 dikurang si 7, kurang 6, kurang 5. Jangan yang ini ya. Lihat yang bagian dia aja, bagian si A-nya aja. 20 dikurang 7, kurang 6, kurang 5. Berarti punya siswa ada 2 orang sisanya. Oke. Yang hanya membaca SWA ada berapa? Yang hanya berarti cuma 2 orang. Sekarang si Tempo ada 24. Sementara di sini sudah diambil 7, diambil 6, diambil 3. Berarti sisanya 8. Berarti yang hanya menyukai Tempo hanya 8 orang. Kita lihat si Gatra. Gatra di situ ada 29 orang. 29 orang itu sudah diambil 5, diambil 6, diambil 3. Karena yang sama semua kan. Berarti sisanya 15. Oke. Jadi karena dari situ 15, itu punya si Gatra doang. Yang ditanya tidak membaca ketiganya, pertanyaannya. Arti tidak membaca ketiganya, kalian ingat yang namanya komplemen. A komplemen itu berarti bukan anggota A, tetapi anggota si
semestanya, si S. Jadi dengan kata lain, NA iris B iris C bukan anggota dia, tetapi anggota semesta yang di luar. Iya, bukan si 6 ini. Bukan 6, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Tetapi siapa? Tetapi selain yang ada di sini, yaitu di luar. Di luar ini punya siapa? Punya semesta. Makanya ada S di ujung. Oke, bagaimana cara mencarinya, Bu? Ya, 50 jumlah siswanya tadi kan. Udah, dikurang. Ini semua kita tambah. 2, 7, 8, 6, 5, 3, 15. Semua kita tambah. Dan hasilnya 46. Jangan yang ini ya. Enggak, tetapi yang sudah kita kurangkan di dalam diagram Venn. Yang hasilnya 4 orang. Pertanyaan yang B. Hanya membaca tempo seperti yang Ibu bilang barusan. Tempo saja. Tapi kalau tempo di situ 24, Bu. Enggak, yang hanya suka tempo aja. Ini yang suka sama siswa, ini suka sama si Gatra, ini suka ketiga-tiganya. Jadi yang suka punya dia aja ada 8 orang. Jadi kalau yang sukanya Gatra aja 15 orang, yang suka Swa aja 2 orang. Membaca Swa dan Gatra, mana Swa dan Gatra? Swa dan Gatra AC. Berarti yang ini. Yang membaca Swa dan Gatra ada Swa dan Gatra ada, tetapi tidak membaca tempo. Oke. Yang membaca Swa dan Gatra aja ini. Tetapi tidak membaca tempo. Ini membaca tempo. Berarti yang hanya membaca Swa dan Gatra aja mana? Ya 5. Kenapa nggak 15? Ya 15 ini tidak membaca si Swa. Punya dia doang gitu. Tapi kalau ini tanya Swa dan Gatra, dia kedua-duanya di tengah. Tetapi nggak suka tempo, berarti nggak boleh yang ini ya. Jangan nanti dipilih yang ini, kan bisa juga enggak. Dia nggak suka masih tempo, tapi dia sukanya si Gatra aja, Swa sama Gatra gitu. Jadi hanya ada 5, punya dia ini 5 orang. Kita lihat yang nomor 3. Nah, ini ada seperti ini soal. Tentukan banyak cara ABD atau ABCD. Ada kata atau, berarti atau tadi ditambah gitu ya. Berarti di sini nanti ini pengaruh ya, arah ini arahnya. ABD ada 2, ada berapa garis? 4, berarti 2 dikali 4, 8. ABCD bukan kemari tetapi kemari. 2 kali 4 kali 3, 24 ya. Jadi ada kata atau, berarti kita apa akan ditambahkan ya. Ingat ya, ada kata atau berarti ditambah. Tapi kalau tadi ada kata dan, berarti nanti hasilnya dikalikan. Oke. Hitunglah banyak cara untuk pergi dari kota S ke kota P melalui kota M. S ke P melalui M. Ini ada tanda panah-panahnya, itu cara-caranya. Jadi S ke M ada berapa? Ada 4. M ke P ada berapa? Ada 3. Karena melalui M, jadi M-nya ikut di tengah kan. Berarti 4 dikali 3 langsung 12 cara. Kita lanjut ke nomor 5. Sebuah sekolah akan memilih seorang siswa mengikuti kompetisi matematika. Seleksi terdapat 11 putra dan 8 putri. Banyak caranya, bagaimana? Langsung kita kalikan seperti aturan perkalian. Gitu. Terus dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda. Di antara bilangan tersebut yang kurang dari 400. Kita lihat. Kurang dari 400. 3, 5, 6, 7, 9. Ratusannya berapa? Ini ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Kenapa cuma 3 kotak, Bu? Kayak yang diminta 3 angka berbeda. Kalau diminta 4 berarti tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi berarti ribuan, ratusan, puluhan. Atau ratusan, puluhan. Ini kan satuan. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kalau dia 4. Kalau ini 3, ratusan, puluhan, satuan. Yang dibilang kurang dari 400. 5 lebih. Berarti 300 kan? Berarti ada 1. Kita buat 1. Oke. Terus ini ada berapa angka? Cara cepatnya aja Ibu ajari. 3, 4, 5. 5. Sudah diambil 1 tadi. Berarti tinggal 4. Kurangkan 1 lagi berarti 3. Ini tadi 1 untuk ratusan, 4 untuk puluhan, 3 untuk 1. Langsung kalikan. 1 kali 4 kali 3. Berarti 12 cara. Kayak mana, Bu? Kok bisa kayak gitu? Lihat. Cara cepatnya itu kan 3 angka. Misalnya kalau di sini yang ada bilangannya ada 6. Tadi yang kurang dari 400 ada 1 ya. Kalau di sini tadi ada 2, 3, 5, 6, 7, 9, berarti kan ada 2 angka, berarti 2. Tadi ada berapa angka? 6 angka, kurangkan 1 jadi 5. 5 kurangkan 1 jadi 4 gitu. Jadi setiap kedepannya dikurang-kurang 1 gitu untuk cara yang seperti ini. Oke, kita lihat nomor 7.
Ada 12 faktorial per 10 faktorial. Apa tadi faktorial dibilang? Yang tadi faktorial dibilang 12 faktorial per 10 berarti hitung mundur 12 kali 11 kali 10 per 10. Kenapa sampai sini aja, Bu? Tapi ada sampai 1. Kalau sudah ada bilangan atas dan di bawah yang bisa ditewaskan, kita tewaskan. Jadi 12 kali 11 sama dengan 132. Oke, kita lihat ini lagi. Ini yang mana bisa tewas? 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10. Ditutup langsung. Kenapa? Karena di bawah ini kan ada 10 faktorial. Ya kan? Ini 5-nya kita buka. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini habis. Mana lagi yang habis? Inilah boleh. Sama ini dapat 3. Oke ya. Inilah boleh. Sama ini dapat 6. Ini juga 3-nya habis dengan 3. 4-nya kemana ini 4-nya? 4 berarti 4 sama-sama dibagi 2. Dapat 3. Dapat 2. Bagi 2 juga dapat 7. Oke. Berarti 7 kali 13. 7 kali 13 91 kali 3. 273 kali 11. Berarti 372 372. Berarti berapa itu? 2 10 1 10 1 3003. Oke. Ke nomor 8, dia bilang minta notasi faktorialnya. Sudah ada hasilnya. Faktorialnya dari mana? Lihat yang nggak ada bilangannya. Yang nggak ada ini berapa? Kok berhentinya di 9? Berarti 8 yang nggak ada kan? Oke, berarti di situ 11 faktorial per 8 faktorial. Loh, kok gitu, Bu? Kok di sini 8 ya? Ini yang nggak ada berapa? 8 kan? Ini seperti ini tadi. 12, 11, 10. Kan 12 sama 10 kan? Karena 10-nya dihabiskan. Gitu. Jadi ini hasilnya. Jadi ini pun 11, 10, 9. 8 yang nggak ada. Tapi kalau tadi sampai 7 dia 6 yang nggak ada, berarti per 6 faktorial. Tetap di atasnya 11 karena dimulai dari 11 kan? Berakhir di 9. Oke, 720 berasal dari siapa? Coba kita buat begini. 10 dikali 9 dikali 8. Iya kan? Berasal dari ini dia kan. Nah, jadi kira-kira kalau berasal dari ini itu berapa faktorial? Berarti 10 faktorial per berapa yang nggak ada di sini? 7. Gitu. Jadi 720 itu berasal dari 10 kali 9 kali 8. Yang enaknya aja 9 kali 8 kan 72 kali 10 kan. Oke. Kalau yang ini di sini 9, ini 6 berakhir. Di sini 3 kali 2 kali 1. Jadi berapalah di sini? Yang di bawah ini kita ambil. Berapalah tewasnya? Di sini ada 3. Di sini yang enggak ada 5. Berarti di sini berarti 9 faktorial dikali berapa yang enggak ada? 5 faktorial per di sini kan 321 dibuka. 3 faktorial dikali 5 faktorial. Kok gitu, Bu? Ya, kan di sini 5 enggak ada. Berarti otomatis 5 atas sama 5 bawah kan habis. Ya kan? 6-nya kan tetap. Jadi ini 321-nya kan tetap kan dibuka. Berarti 3 faktorial gitu. Oke, kita lihat nomor 9. Ya, di nomor 9 ini berarti ini kita buka ya 10 kali 9 kali 8 kali 7, 7-nya habiskan, jadi tinggal ini. Nah, ini bagaimana? Ini kan berarti 10 sama dengan N urutannya. Yang 9 itu 9 sama dengan N kurang 1. Berarti N sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Terus yang kedua 8 sama dengan N kurang 2. Berarti N sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10 juga. Berarti dari sini N-nya itu sama dengan 10. Harus sama semua nilai N-nya. Jangan nanti di sini dapatnya 10, di sini dapatnya 5, dapat 6, nggak boleh. Harus sama. Kita lihat nomor 10. Bentuknya seperti ini. Bagaimana cara pengerjaannya? Sama seperti menyamakan penyebut. Lihat. 4, 5, 6. Di sini kan 4 hitung mundur ya, berarti kan 1 sampai 4, 1 sampai 5, 1 sampai 6. Berarti kalau 6 dihitung mundur, 6 dikali 5. Ada nggak? Bisa nggak ini KPK-nya? 4 ada di sini nggak? Ada. Kalau kita teruskan 6 kali 5 kali 4. Ya kan? Berarti kan bisa kan ini penyebutnya? Begitu maksud Ibu. Kalau di sini tadi misalnya di sini dia 3 faktorial, berarti mana penyebutnya? Yang ini. Karena di 5 itu ada 5 kali 4 ada 3 gitu. Jadi kita lihat yang mana bilangan yang termasuk ini 2 di dalamnya gitu. Kita lihat penyebutnya kan 6 faktorial. 6 faktorial dibagi 4. Gimana cara membaginya? 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Berarti kan 6 dikali 5 dikali 4.
habis 4. Berarti tinggal 6 kali 5 sama dengan 30. Ya. 30 kali 1 30. 6 faktorial bagi 5. Berarti 6 kali 5, 5-nya habis. Tinggal 6. 6 kali 15 90. 6 faktorial bagi 6 faktorial ya 1. 1 kali 30 ya 30. Oke. Berapa jawabannya? 30 tambah 90 120 kurang 30 ya 90 per 6 faktorial ya. Kita buka 6 faktorialnya. Berarti 90 per 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, mana yang bisa tewas? Kira-kira yang bisa tewas 90 bagi berapa itu? 90 bagi 5 ya, atau bagi 30 ya kan, bagi 30 dapat 3. 30 kali 3 90, habis 1 jadi tinggal 4 kali 2 8, berarti 1 per 8. Jadi kalau bisa tewas kita tewaskan. Kita lihat nomor terakhir 11. Beberapa plat nomor mobil disusun 4 angka, 4 kotak. Dengan ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Berarti untuk ribuan ini nggak boleh angka 0. Nggak boleh. Jika tersedia angka 0 sampai 6, tentukan banyak plat nomor yang dapat dibuat jika tidak boleh ada angka yang diulang. Oke. Jadi kalau kita mulai dari 1, ada berapa biji? Ada 6. Gitu kan? Ini ada berapa? 3, 6, 7. Ada 7. Diambil 1, jadi tinggal 6. Diambil 1, tinggal 5. Diambil 1, tinggal 4. Oke, kita kalikan. 6 dikali 6 dikali 5 dikali 4. 36 kali 20. 36 kali 2, 72. Berarti 720. Kita lihat juga. Angka-angka boleh diulang. Angka-angka boleh diulang. Berarti nggak boleh dari 0 ya, berarti tetap 6 ya kan. Ada berapa biji? Berarti 0 boleh di tengah ya kan. Berarti ini tadi ada 3, 6, 7 boleh diulang. Ya udah 7 aja kan boleh diulang. Kenapa boleh diulang? Ratusannya boleh itu juga. Misalnya gini, tadi kan dari 1 mulainya ya kan, 4 angka disusun plat mobil. Misalnya 1 untuk yang pertama ini ada 6 ya kan, karena nggak boleh dari 0. Udah boleh berulang. Jadi misalnya dari 1 0 0 2 1 2 2 3. Jadi kan boleh diulang-ulang. Jadi kalau udah diulang-ulang itu ada berapa kali? Berarti kan ada sebanyak 7, ada sebanyak berapa bilangannya gitu. Oke. Ini kita kalikan. Jadi 6 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Berapa itu? 49. 6 kali 7 42. 42 kali 4 9. 18 36 37 8 6 16. 15 1 10 1 2 2058. 2058. Oke. Nah, ini hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Berarti tetap yang pertama 6 ya, ada 6. Angka pertama aja nggak boleh diulang. Berarti ya kalau nggak boleh diulang 3, 6, 7 berarti ada 6. Angka pertama aja berarti bisalah lagi yang satu lagi, bisa lagi dikurang satu lagi gitu. Karena cuma angka pertama aja nggak boleh diulang. Jadi langsung berapa di sini? 6 kali 6 kali 6 kali 6. Berarti 36 kali 36. 129 1296. Sekarang kita tambahkan. 720 ditambah 2058 ditambah 1296. Berapa ini? 1296 2058. 14 15 33 tambah 720. Berarti 4074. Ya, 4074. Cara yang dapat dibuat untuk membuat plat nomor. Oke. Kalau masih belum bisa dipahami, kalian pelan-pelan aja ikuti videonya. Jika misalnya masih belum juga, kalian tanya sama ibu, bisa dari WA ya.